Tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi atau PISL merupakan kejahatan serius sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi London Conference on Illegal Wildlife Crime tahun 2014 karena dapat menimbulkan kerusakan alam dan mengancam keanekaragaman hayati yang dapat merusak keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Menurut laporan PBB tahun 2016 tentang kejahatan satwa liar di dunia, pelaku kejahatan melakukan perdagangan ilegal terhadap produk yang berasal dari spesies satwa liar dan tanaman seluruh dunia yang mencapai jumlah lebih dari 7.000 spesies. Tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini umumnya disertai oleh tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, penyelundupan dan pencucian uang, sehingga dipandang sebagai kejahatan transnasional terorganisir berskala besar. Tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar merupakan kejahatan yang menghasilkan uang yang sedemikian besar dan diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Hal tersebut juga mendorong tindak pidana pencucian uang karena pelaku perdagangan ilegal satwa liar akan berupaya untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan sehingga leluasa untuk menggunakan keuntungan yang didapatkannya. Studi oleh UNEP dan Interpol memperkirakan bahwa secara global rata-rata dalam 1 tahun sebanyak 7-23 miliar dolar Amerika dihasilkan dari kegiatan perdagangan satwa liar. Namun hingga saat ini, upaya untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar umumnya belum fokus pada aspek keuangan perdagangan ilegal satwa liar. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, kejahatan perdagangan ilegal satwa liar juga merupakan bagian dari kejahatan di bidang lingkungan hidup yang termasuk dalam tindak pidana asal dari TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Penggunaan metode follow the money dalam menelusuri dan mengikuti aliran keuangan terkait tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dan mengidentifikasi terjadinya TPPU sangat penting. Karena dapat mengidentifikasi jaringan yang lebih luas dari pelaku perdagangan ilegal satwa liar, memungkinkan penuntutan pasal berlapis TPPU dan perampasan aset lebih optimal, sehingga hukuman lebih berat. Dengan mengetahui dan membongkar jaringan yang terlibat perdagangan ilegal satwa liar, tindak pidana lainnya dapat dicegah dan diatasi, seperti korupsi dan pemalsuan dokumen. Penerapan metode follow the money memerlukan dukungan dari pihak pelapor, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan, untuk dapat mengenali modus dan mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan ilegal satwa liar untuk selanjutnya dilaporkan ke PPATK. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Financial Action Task Force atau FATF 2020, terdapat beberapa modus pencucian uang hasil kejahatan perdagangan ilegal satwa liar. Penyalahgunaan sektor keuangan formal. Penyalahgunaan industri keuangan, antara lain dalam bentuk penempatan atau placement, maupun pelapisan atau layering dari keuntungan atau hasil kekayaan tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang meliputi antara lain transaksi tunai, transfer, penggunaan platform perbankan elektronik, serta kegiatan usaha pengiriman uang. Pemanfaatan shell companies dan front companies. Shell companies atau perusahaan cangkang atau perusahaan yang tidak punya bangunan fisik, karyawan, atau melakukan kegiatan ekonomi apapun adalah metode yang sering digunakan untuk memfasilitasi transfer dana antar anggota sindikat, pembeli dan penjual, atau menampung aset terutama transfer dana antar negara. Front companies atau perusahaan samaran yang sah dijalankan bersamaan dengan kegiatan ilegal sering digunakan untuk mendukung pemindahan satwa liar dan untuk mencampur dana legal dan ilegal atau mingling. Pelaku perdagangan ilegal satwa liar seringkali menggunakan perusahaan samaran yang bergerak di industri ekspor-impor untuk menjustifikasi pergerakan barang dan uang melintasi batas-batas negara. Pembelian properti dan barang mewah.
Pelaku perdagangan ilegal satwa liar banyak membeli barang-barang bernilai tinggi, seperti properti dan barang mewah pada tahap integrasi dalam proses pencucian uang. Kegiatan usaha pengiriman uang informal. Pelaku perdagangan ilegal satwa liar sering memanfaatkan jaringan pengiriman uang informal atau yang dikenal dengan hawala untuk memindahkan dana antar negara. Jaringan hawala tersebut umumnya berbasis komunitas dan terdiri dari jaringan individu-individu perantara di berbagai negara. Financial Action Task Force telah mengembangkan beberapa indikator risiko yang dapat dijadikan rujukan bagi pihak pelapor dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan ilegal satwa liar. Namun, perlu dipahami bahwa satu indikator risiko tidaklah cukup untuk menunjukkan suatu tindakan ilegal. Pihak pelapor harus mengkombinasikan indikator risiko dengan informasi lain mengenai profil pengguna jasa yang bisa diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa indikator risiko terkait perdagangan ilegal satwa liar. Indikator risiko terkait pengguna jasa, individu dan korporasi. Keterlibatan perusahaan perdagangan internasional, ekspor-impor, pengiriman barang, kepabeanan, logistik, atau jenis perusahaan serupa yang beroperasi di wilayah berisiko tinggi terjadinya perdagangan ilegal satwa liar. Kegiatan yang melibatkan politically exposed person atau PEP dan pengusaha, khususnya mereka yang bergerak di bidang pengawasan lingkungan, perburuan, kehutanan, atau yang terkait dengan bisnis yang melibatkan lingkungan hidup. Keterlibatan badan hukum terkait satwa liar, seperti kebun binatang swasta, penangkaran satwa, toko hewan peliharaan eksotis, perusahaan safari, perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan yang menggunakan satwa liar sebagai bahan baku, dan kolektor satwa. Indikator terkait transaksi dan arus kas. Transaksi tunai dalam jumlah besar oleh pejabat pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan satwa liar atau penjaga perbatasan. Uang tunai atau simpanan lain dalam jumlah besar, setoran dan penarikan tunai yang dilakukan dalam frekuensi yang tinggi, dan atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dari pejabat pemerintah di bidang lingkungan atau lainnya, kementerian yang memiliki wewenang manajemen atau pengawasan khusus terhadap timbunan gading, cula badak, kayu, atau barang ilegal lainnya yang disita pemerintah. Transaksi yang menggunakan nama-nama istilah yang sesuai dengan spesies yang dilindungi oleh CITES, Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Transfer kawat atau setoran tunai pihak ketiga atau penarikan yang diketahui dilakukan oleh pemburu dan pedagang satwa liar. Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya memanfaatkan berbagai modus dan pola transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh agar tidak mudah untuk dideteksi oleh penegak hukum, sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah. Salah satu contohnya, kasus MAH pada tahun 2018 yang didakwa atas kasus pencucian uang berupa penjara 2 tahun dan denda 800 juta rupiah karena keterlibatannya dalam perdagangan satwa liar, yaitu terenggiling. Kasus ini bermula setelah MAH tertangkap mengangkut 70 ekor terenggiling seberat 301,5 kg. Saat itu, 1 kilogram terenggiling hidup dihargai Rp500.000 dan kulitnya Rp2 juta per kilogram. Dari proses pengembangan kasus, aparat penegak hukum menemukan dana sebesar 7,1 miliar hasil penjualan terenggiling di rekening atas nama ZA yang dikendalikan oleh MAH. Metode pencucian uang yang dilakukan MAH meliputi 1. Menggunakan nama orang lain sebagai pemegang rekening. 2. Melakukan transfer kepada anggota keluarga dan kerabat. 3. Tarik tunai melalui ATM dan teller. 4. Pembelian aset, kendaraan bermotor, dan emas. 5. Pemalsuan dokumen dan aktivitas jual beli aset untuk menyamarkan kepemilikan aset.
Tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dan pencucian uang akan membawa dampak buruk bagi ekosistem dan merugikan negara. Tentunya, kita semua perlu mengambil peran dalam mencegah dan memberantasnya. Penanganan perdagangan ilegal satwa liar akan lebih efektif melalui pendekatan anti pencucian uang. Kenali dan pahami berbagai indikator transaksi keuangan mencurigakan serta modus pencucian uang dari perdagangan ilegal satwa liar. Mari bersama cegah dan berantas pencucian uang dari tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar untuk mewujudkan Indonesia bebas dari green financial crime.